Shalom sahabat renungan pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mendoakan beberapa pokok-pokok doa yang ada. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu sepanjang malam kemarin. Hari ini kami mau sama-sama memberikan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami masih ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati, boleh melihat, bahkan boleh hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan belum selesai, apapun hari ini yang akan kami hadapi, apapun hari ini akan kami saksikan Tuhan, kami percaya kami tetap ada dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan mengadakan perbedaan dalam kehidupan setiap kami, dan Tuhan yang akan tolong kami untuk menghadapi segala perkara, segala hal ke dalam kehidupan kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini akan menjadi rema yang berguna dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau kami undang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Ada seorang pria muda yang terjerat di dalam kebiasaan buruk selama bertahun-tahun, seperti kebohongan, kemarahan, dan keinginan duniawi lainnya. Setiap kali ia menyesal, ia berjanji akan berubah, tetapi selalu gagal. Hingga suatu malam, ia berlutut dan berkata, "Tuhan, aku sudah lelah hidup seperti ini. Aku tidak bisa berubah tanpa Engkau." Tangisan itu menjadi titik balik kehidupannya. Ia mulai membaca Alkitab setiap hari, berhenti mencari-cari alasan, dan perlahan meninggalkan kebiasaannya yang lama. Tidak lama setelah itu, ia mulai melayani orang-orang muda yang mengalami hal yang serupa. Ia bersaksi, pertobatan bukan berbicara tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berserah secara penuh kepada kasih Tuhan. Pertobatan bukan sekedar rasa bersalah karena berbuat dosa, melainkan keputusan untuk berbalik arah dari yang semula memilih jalan yang jauh dari Tuhan menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Petrus mengucapkan ayat ini setelah menyaksikan banyak orang terheran-heran atas mukjizat penyembuhan. Namun Petrus menegaskan bahwa mukjizat terbesar bukanlah tentang kesembuhan tubuh, melainkan pemulihan hati melalui sebuah pertobatan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya menerima orang-orang yang sempurna, padahal yang Ia cari justru hati yang mau untuk berubah. Pertobatan sejati dimulai saat kita berhenti mencari pembenaran diri dan mulai mengaku bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu untuk hidup benar. Saat kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah menolak kita. Ia menyembuhkan luka batin kita, Ia menghapuskan ingatan masa lalu,
dan memberi kekuatan baru untuk berjalan di dalam ketaatan. Pertobatan adalah awal dari kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Pengakuan awal dari pemulihan. Tuhan sudah tahu semuanya. Ia hanya menunggu kejujuran kita. Yang kedua, ambil langkah nyata untuk berbalik. Tinggalkan kebiasaan lama, jauhi lingkungan yang menjerumuskan, dan isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ingat bahwa pertobatan adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Tuhan dengan sabar membentuk kita hari demi hari selama kita terus mau belajar untuk taat. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dengan hati yang rindu untuk terus diubahkan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, sucikan hati kami, dan tuntun hidup kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini keputusan kami. Kami bertobat dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kami rindu pertobatan ini menjadi pertobatan yang sejati, menjadi pertobatan yang nyata dari perubahan sikap dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman yang mendengar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah menolak kami, seberapapun kami sudah jauh bahkan jatuh dalam dosa Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kami. Kami tahu si bungsu pun yang pernah hilang, menjauh, hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri pun ketika ia kembali, Engkau menanti dan menerimanya dengan penuh kasih. Begitu juga setiap kami Tuhan, kami tahu, asalkan kami memilih untuk kami kembali ke dalam pelukan-Mu Tuhan, Engkau sudah menanti kami dan bahkan menyambut kami dan memeluk kami yang pertama. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengar kebenaran hari ini, hidupnya boleh dibebaskan, bisa tahu dan merasakan kasih-Mu lagi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sertai segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, biar kami hidup terus dalam pengurapan dan kasih-Mu, menjadi saksi-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.